Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya Hertoyono akan melakukan simulasi calon fasilitator program guru penggerak angkatan ketiga tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk kali ini kita pertama kali dalam tatap muka maya ya, virtual. Oleh karena itu kita Iya Pak. perkenalan dulu di ruang kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hertoyono, ya, pengawas dari Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang kali ini bertugas memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi saya fasilitator Bapak Ibu saya ini. Nah, untuk kita lebih mengenal lebih dekat, mungkin Bapak Ibu bisa perkenalkan diri dulu satu persatu. Ya. Saya Pak. Iya. Silakan Bu. Saya Luli Widyastuti dari Sulawesi Selatan Pak. Oh iya. Saya Herman Gili dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kali ini kita berada di sesi ruang kolaborasi di modul 1.1 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon izin share screen dulu. Ya Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Sudah, ya. Bapak. Jadi untuk sesi diskusi di ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu akan melalui tahapan-tahapan diskusi sebagai berikut. Ada pembukaan 20 menit, ada presentasi kelompok ya 60 menit dan penutup 10 menit. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah agar Bapak Ibu dapat membuat kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. Kemudian Bapak Ibu dapat mempresentasikan hasil identifikasi prinsip pembelajaran dari pemikiran KHD yang sesuai dengan konteks daerah atau sekolah masing-masing. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dapat saling memberikan tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Jadi Bapak Ibu sebelumnya telah melalui sesi mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ya. Nah, selanjutnya kita berada pada di sesi kolaborasi ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki diskusi, kita membuat kesepakatan kelompok dulu. Kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas ini ada 3 yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya menonaktifkan HP atau nada getar atau silent. Kemudian yang kedua, memute-kan mikrofon pada saat presentasi sedang berlangsung. Dan yang ketiga, meminta izin bila meninggalkan room, baik secara langsung maupun melalui chat. Ada mungkin bisa ditambahkan, Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup ya.
Ya, terima kasih. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kita masuk di pembagian kelompok. Jadi Bapak Ibu ada 10 orang dan saya membaginya ke dalam 2 kelompok. Nah, ini Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing. Terlihat jelas Bapak Ibu ya? Iya, Jelas, Pak. Saya di Oh, iya. kelompok 1 dengan Pak Herman. Iya, Saya di kelompok 2. Iya, kelompok 2 ya. dengan Pak Rahman. Iya, Pak. Jadi nanti dalam diskusi ada pembagian peran Bapak Ibu ya. Jadi di setiap kelompok itu ada 5 peran. Yang pertama ada yang sebagai presenter, ya, ada sebagai penanggap yang menanggapi ya, hasil presentasi kelompok lain, ada sebagai penanya, ya, yang menanyakan apa-apa yang dipresentasikan kelompok lain, dan ada sebagai penjawab, ya. Penjawab ini akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Dan yang terakhir adalah sebagai notulen. Dialah yang mencatat hal-hal atau pertanyaan dan masukan yang diberikan kelompok lain. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi saya ulangi, ini ada presenter, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, dan notulen. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada waktu 5 menit untuk membagi peran ini di setiap kelompok. Jadi saya beri waktu 5 menit untuk membagi peran dalam kelompok masing-masing. Dan hasilnya nanti Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Ya, bisa kita mulai. Ya, Bu, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Jadi silakan Bapak Ibu 5 menit berdiskusi untuk pembagian peran ini. Silakan, Bu. Ya, diskusinya melalui WA saja ya, Bu ya. Ya, sudah. Oh, sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak Sudah. Ibu, setelah membagi peran ini, masing-masing Bapak Ibu diharapkan memperhatikan penjelasan sebagai berikut ya. Jadi total waktu presentasi kita itu masing-masing 20 menit ya. Jadi presenter mempresentasikan hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya selama 10 menit, memberi tanggapan, penanggap itu waktunya 3 menit, dan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain itu waktunya 7 menit. Jadi total masing-masing kelompok itu 20 menit. Jelas Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oh, jelas. Jelas, Bapak. Jelas. Nah, selanjutnya hal yang penting bagi penanggap ya. Jadi beda antara penanggap dengan yang memberi pertanyaan. Penanggap itu menanggapi hasil presentasi kelompok lain secara positif ya. Jadi menanggapi apa yang Bapak Ibu pelajari dari hasil presentasi kelompok lain. Misalnya, nah ini contohnya Bapak Ibu. Hal yang saya pelajari dari kelompok 1 adalah kesempatan kelas ternyata bisa digunakan sebagai wujud penerapan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa saya lakukan di kelas. Oke, Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya. Siap. Jadi selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada sesi diskusi. Jadi saya harap
masing-masing anggota kelompok sudah memahami perannya sehingga diskusi kita ini bisa lancar. Ya, baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, baik. Untuk penanggap pertama, silakan. Terima kasih hasil tanggapannya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke kelompok 2. Oke, kelompok 2, terima kasih atas presentasinya. Saya persilakan penanggap dari kelompok 1. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita memberi kesempatan kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok 2. Ya, terima kasih. Jadi, diskusi kita kali ini cukup seru Bapak Ibu ya. Jadi, selama proses, Bapak Ibu sangat aktif menanggapi dan bertanya, sehingga diskusi ini masing-masing memberi masukan, dan saya harapkan setiap kelompok ya memikirkan masukan dan tanggapan dan menyempurnakan hasil kerja kelompoknya berdasarkan masukan dan tanggapan dari kelompok lain. Hal-hal yang penting dari hasil diskusi ini bisa saya share ya, Bapak Ibu. Mohon izin saya share. Bapak. Jadi ini hasil poin-poin penting yang bisa Bapak Ibu amati, bisa Bapak Ibu ambil untuk menyempurnakan hasil kerja kelompok, dan setelah itu nanti Bapak Ibu mengunggah hasil kerja kelompoknya di LMS ya, Ya, Pak. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Tugasnya, Pak. ya. Jelas. Setelah ini Bapak Ibu akan melanjutkan pembelajaran di sesi refleksi terbimbing ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka LMS-nya dan mempelajari atau mengerjakan tugas pada sesi refleksi terbimbing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan keaktifan dalam diskusi tadi. Mungkin ini yang pertama, jadi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, terutama pembagian peran itu dimantapkan untuk di sesi ruang kolaborasi berikutnya. Sebelum saya tutup, kita foto bersama Bapak Ibu ya. Kita foto bersama. Coba diaktifkan videonya masing-masing. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sesi ruang kolaborasi kita. Dan saya harap Bapak Ibu memperhatikan tugas-tugasnya di LMS supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan teman yang lain. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buang air kecil. Sehat selalu Bapak Ibu ya.